Shalom, salam sehat. Jumpa kembali dalam renungan mingguan Bina Muda PPGT Klasis Kutai Timur, edisi 16 Agustus 2020. Kita akan membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon hikmat di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kembali kami bersyukur kepadamu untuk segala karya kasih karunia Tuhan yang terus berlangsung dalam kehidupan kami. Terlebih kesempatan Engkau berikan bagi kami kembali dalam jumpa kasih melalui Bina Muda PPGT Klasis Kutai Timur. Kami percaya bahwa hikmat Tuhan terus nyata bagi kami. Terlebih juga Tuhan ketika kami akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Kau pakai dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Semoga firman kebenaran Tuhan boleh memberi arti untuk kami lakukan di waktu-waktu ke depan sebagai generasi-generasi masa depan gereja. Berfirmanlah Tuhan, kami sambut sabda-Mu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada kesempatan ini telah dipilih dari kitab Injil Matius pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Injil Matius pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Injil Tuhan. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, berzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang.
tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Demikian bacaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Bersukacitalah kita selaku anak-anak Tuhan sebagai generasi penerus gereja yang siap utus ke depan ketika kita terus setia taat melakukan perintah firman kebenarannya. Amin. Rekan-rekan PPGT yang sama dikasihi Tuhan, dari bacaan firman Tuhan pada kesempatan ini, satu tema perenungan kita ialah pantomim. Apa yang saudara-saudara pikirkan ketika mendengar kata pantomim? Pantomim seringkali dikenal sebagai satu pertunjukan tanpa kata-kata yang hanya dimainkan dengan gerak dan ekspresi wajah, yang kemudian dalam tampilan pantomim ini, kostum yang digunakan biasanya adalah kostum yang berwarna hitam putih. Lalu kemudian wajah yang ditutupi oleh topeng. Dalam artian bahwa wajah asli dari pelaku pantomim ini tidak kelihatan. Para pemain pantomim dengan penuh konsentrasi, dengan penuh kelihayan dalam melakonkan perannya adalah hal yang sangat dibutuhkan. Tetapi dalam pemahaman iman atau perenungan kita pada kesempatan ini, pantomim adalah gambaran dari orang yang munafik, yang kelihatan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Mari kita belajar apa yang dikatakan oleh firman kebenaran Tuhan. Dalam bahan bacaan kita, Yesus menegur dengan keras kemunafikan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mempersoalkan murid-murid Yesus karena dianggap melanggar adat istiadat mereka dan juga tidak membasuh tangan sebelum makan. Di sini juga dikatakan bahwa para orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengutamakan hal yang utama tampaknya bukan menjadi perhatian. Hukum Taurat adalah hal yang utama karena Allah sendiri yang memberikan kepada umat Israel. Tetapi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak mengutamakan itu, melainkan mengutamakan apa yang menjadi perintah-perintah manusia, mengutamakan apa yang mereka pikirkan sendiri, mengutamakan apa yang ada di dalam hati dan pikiran mereka sendiri dengan tujuan dan maksud tertentu. Yesus sangat mengecam mereka sebagai orang yang munafik. Siapakah orang munafik itu menurut bacaan kita? Orang yang tahu kebenaran tetapi tidak mau melakukannya. Orang yang tahu bahwa kebenaran itu harus dinyatakan dan dikatakan tetapi tidak melakukannya. Orang yang munafik di sini dikenal sebagai orang yang percaya tetapi tidak mempercayakan kehidupannya sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam pelaksanaan peribadahannya, ia kelihatan begitu serius beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, tetapi di dalam hati dan pikirannya jauh
dari yang sebenarnya. Orang munafik juga, kalau kita belajar dari bacaan kita bisa melihat bagaimana seseorang mampu melihat sekecil apapun kesalahan orang lain, tetapi dia tidak bercermin pada dirinya sendiri dan merenungkan bahwa mungkin kesalahannya, ketidakbenaran yang ia lakukan jauh lebih besar daripada yang dilihatnya pada diri orang lain. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita juga di sini sangat jelas dan tegas bagaimana Yesus menegur soal peribadahan mereka. Tidak ada gunanya beribadah kepadanya kalau yang dilakukan adalah perintah manusia, bukan perintah Allah. Tidak ada gunanya memuliakan Allah kalau hanya sebatas di bibir, sementara hati jauh dari Tuhan. Rekan-rekan PPGT yang sama dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita setia, taat, penuh dedikasi dalam melakukan setiap perintah-perintah atau ketetapan-ketetapan Tuhan. Perintah atau ketetapan Tuhan sangat jelas melalui firman kebenarannya yang harus kita hidupi. Harus kita hidupi dalam perbuatan yang sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Menghidupi firman Tuhan bukan sekedar tahu dan menghafal firman Tuhan dari A sampai Z. Menghidupi firman Tuhan jauh dari kepura-puraan. Menghidupi firman Tuhan bukan berarti mencari nama atau mencari muka. Menghidupi firman Tuhan bukan sekedar mengatakan apa yang disampaikan, dituliskan dalam firman kebenarannya, tetapi dengan penuh ketulusan hati melakukannya sesuai dengan teladan kebenaran Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, bagaimana supaya sebagai rekan-rekan pemuda yang benar-benar sebagai kader siap utus menghidupi firman Tuhan jauh dari sikap kemunafikan? Milikilah integritas, hiduplah sesuai firman-Nya, supaya perjalanan kehidupan yang saudara-saudara jalani dan juga saya tidak terbelenggu dalam kemunafikan, dan tentunya kita akan semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus Yesus. Shalom, amin. Baik, mari kita berdoa. Kami memuji memuliakan kebesaran-Mu ya Allah Tuhan kami, karena besar anugerah Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Terlebih di kesempatan ini kami boleh memberi diri dalam edisi renungan mingguan PPGT Klasis Kutai Timur. Kami bersyukur bahwa ini bukan hanya kemampuan kami, bukan hanya keinginan kami, melainkan pewujud nyataan bagaimana kami melakukan apa yang Tuhan inginkan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman kebenaran Tuhan. Semoga apa yang menjadi pesan firman kebenaran Tuhan boleh kami nyatakan di tengah-tengah persekutuan pemuda Gereja Toraja Klasis Kutai Timur. Sebagaimana melalui firman kebenaran Tuhan kami diajak
dan diajarkan menghidupi apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan ketika kami menghidupi kebenaran firman Tuhan, kami akan semakin dijauhkan dari sikap-sikap yang penuh kemunafikan. Ketika kami menghidupi firman kebenaran Tuhan, kami akan semakin mengenal kebenaran yang sesungguhnya di dalam teladan kasih Yesus Kristus. Ketika kami menghidupi firman kebenaran Tuhan, kami selaku masa depan gereja, pemuda-pemudi gereja, akan semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk berkat firman kebenaran Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan Jemaat Kalvari Bengalon, Tuhan memberkati kami melalui media ruangan gereja yang boleh kami gunakan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat rekan-rekan kekasih Tuhan yang boleh memberi diri dalam dukungan pelayanan renungan mingguan ini. Engkau yang memberkati setiap proses perjalanan dari Sangatta hingga boleh tiba di Bengalon di sini. Semuanya demi pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami tetap berdoa, Engkau berkati setiap program-program dari PPGT Klasis Kutai Timur dalam mendukung setiap pelayanan-pelayanan, dalam setiap rancangan-rancangan pelayanan untuk menumbuh kembangkan iman percaya setiap generasi-generasi muda dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja di Klasis Kutai Timur. Kami percaya bahwa ketika semua proses penumbuh kembangan iman di tengah-tengah generasi muda pada Tuhan, Tuhan pasti menyatakannya, Tuhan pasti menjawabnya dengan cara dan waktu Tuhan sendiri. Berkati setiap pengurus-pengurus PPGT, jemaat-jemaat yang ada di Klasis Kutai Timur. Berkati setiap pengurus-pengurus Klasis yang Tuhan pakai dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah kehidupan generasi muda gereja. Semoga Tuhan menolong dan memberkati, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur ketika kami boleh tetap berdoa kepada Tuhan, dan ketika kami menyebut nama Tuhan, sesungguhnya Tuhan tetap menjadi andalan dalam kehidupan kami. Dan dengan kuasa kasih Tuhan, kami boleh dilindungi, kami boleh terpeliharakan di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Kami boleh terberkati dalam setiap tanggung jawab kami. Kami boleh terberkati selaku masa depan gereja, generasi muda gereja Tuhan, dalam setiap proses pendidikan, dalam setiap proses pekerjaan, dalam setiap perjuangan-perjuangan yang sedang dilangsungkan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini kesyukuran kami yang kami aturkan kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan mingguan Bina Muda PPGT Klasis Kutai Timur pada kesempatan ini. Tuhan menolong dan memberkati. Shalom.